Oke, di sini yang pertama tuh tentang menghitung luas area di bawah kurva gitu. Jadi buat materi ini kita ambil dari setelah UTS sampai materi terakhir finite difference method. Tapi yang pertama kita menghitung luas kurva ini di materi yang setelah UTS banget gitu. Oke, buat menghitung luas area di bawah kurva itu kita ada beberapa metode. Yang pertama itu kita metode analitik. Metode analitik ini kita menggunakan dengan cara mengintegrasikan gitu persamaan yang ada di analitiknya. Kemudian di sini ada juga metode numerik. Nah, metode numerik ini terbagi menjadi dua, di mana yang pertama itu kita akan pakainya metode trapesium, dan yang keduanya itu ada kita pakai Simpson 1, 3. Oke. Nah, buat contoh soalnya di sini kita ada contoh soal yang pernah dibahas juga sebelumnya tentang bagaimana sih sebenarnya gitu menghitung luas area di bawah kurva itu gitu. Nah, misalkan di sini ada contoh persamaan dari soalnya itu seperti ini. Nah, persamaan dari soal ini bisa menghasilkan nilai X1 dan juga X2 gitu. Di mana batas X-nya itu adalah dari 1 sampai 6. Makanya nanti di tabel ini itu kita ada 6X gitu ya, dari 1 sampai 6. Oke, buat nilai rumus yang seperti ini, kita bisa ubah bentuknya menjadi rumus yang lebih advance lagi gitu, persamaan kuadrat ya di sini bentuknya ada angka 2. Oke, dari persamaan kuadrat di sini kita baru diintegralkan karena buat analitik itu caranya dengan mengintegrasikan. Jadi kita integralkan di sini itu hasilnya persamaan yang ini persamaan hasilnya. Jadi persamaan ini kita integralkan, hasilnya persamaan yang di bawahnya ini. Jadi kalau misalkan kita integralkan berarti ini sama ininya hilang ya. Oke, jadi ininya diganti dari 1 sampai dari 6 sampai 1 atau sebaliknya gitu, 1 sampai 6 gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut dari soal yang tadi. Buat analitik dulu, itu dihitung menghasilkan nilai 20,83. Perlu diketahui ini itu adalah solusi dari analitik. Jadi kita bisa pastikan kalau ini itu adalah solusi benar-benar yang pas gitu. Nilai luasnya itu ya pasti 20,83 karena dari analitik itu sendiri. Tapi ada beberapa hal yang mengakibatkan cara analitik ini itu kurang efisien ataupun kurang mudah gitu di beberapa kasus gitu. Makanya kita perlu metode numerik. Metode numerik ini adalah suatu tools ataupun suatu cara yang bisa memudahkan kita buat mengetahui luas dibanding dengan cara rumit yang mengintegrasikan kayak tadi gitu. Nah, buat metode numerik itu biasanya ada rumus umumnya. Kalau ini kan rumus umum yang trapesium, kalau yang ini Simpson 43 gitu. Nah, kalau misalkan di sini kan kita bisa lihat di sini ada 2, di sini ada 3 gitu. Nah, angka 2 dan angka 3 ini dia udah fix. Jadi angkanya emang segitu-gitu aja. Jadi variabel yang bisa kita ubah itu cuman H dan juga nilai fungsi ini. Nah, nilai fungsi ini itu variabel yang cuman bisa kita masukin gitu. Jadi angka 2 dan angka 3 ini ya udah fix aja gitu. Oke, selanjutnya buat proses perhitungan itu saya pakai Excel ya, lebih mudah soalnya karena lebih cepat juga ya. Nah, di sini saya mendapat kalau misalkan yang trapesium itu 20 angkanya. Ini beda dengan solusi eksaknya. Dan sedangkan Simpson 1/3 ini kenapa kok 20,67 gitu kan hasilnya. Kenapa kok enggak 20,83 gitu kan. Karena seharusnya kalau misalkan Simpson 1/3 ini lebih better daripada trapesium kan. Karena dia pendekatannya aja beda gitu. Dari rumusnya aja beda. Di sini 2, di sini 4 gitu. Ini dari pendekatannya aja beda. Tapi perlu diketahui kalau misalkan trapesium ini itu dia menghitungnya itu secara linear, Nah, tapi kalau misalkan dia Simpson itu dia menghitungnya itu secara kuadratikal. Nah, maksudnya apa dari linear dan kuadrat? Kalau misalkan trapesium
kita hanya berfokus pada garis linearnya saja gitu. Misalkan di sini kurva, dia garis linearnya aja seperti ini. Jadi antara kurva ini kalau misalkan kita mau dihitung, ya dia cuma ngitung garis linearnya. Tapi kenapa kalau misalkan kurvanya berbentuk seperti ini, dia ada lengannya. Nah, dia nembak lurus di sini. Dia ada apa ya, celah gitu yang belum kehitung. Sama di sini juga. Di sini ada celah juga gitu. Makanya di sini nggak ada 0,83-nya kan, cuman 20 aja gitu. 0,83 ya celah tadi yang nggak kehitung. Nah, kalau misalkan yang Simpson, dia bisa menghitung secara akurat di garis kuadratikal. Nah, tapi kok di sini kok ada masih selisih gitu ya. Nah, karena ada selisih itu, kita nggak pure menggunakan Simpson. Kita bisa lihat di tabel yang ini, itu ada 6 data. 6 data ini kalau misalkan kita garis kurvanya itu kayak gini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan ada 6 area nih, atau ada 6 data lah gitu ya. 6 data ini akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Di sini kan ganda. Simpson itu lebih prefernya yang genap gitu. Jadi Simpson itu cuma sampai sini ngitungnya, cuma sampai sini gitu. Yang kelima ini kita pakai metode trapesium biasa. Nah, makanya di sini ada perbedaan tadi gitu. Nah, di sini kita coba lihat di Excel-nya. Nah, oke. Di sini kita bisa kalau misalkan yang di Nah, kalau misalkan Excel-nya itu, kalau misalkan yang metode Simpson, dia yang sampai 4 tadi, yang ada 4 area tadi, itu hasilnya 18,67. Tapi yang satunya lagi, yang satu areanya lagi, yang area kelima, itu kita pakai trapesium, hasilnya itu adalah 2. Nah, pakai trapesium gimana? Ya berarti kalau misalkan dia ini, kita jabarin hitungannya, dengan H yang sama dengan 1, H sama dengan 1 ini dapat dari ini ya, dapat dari ininya, dari rentang X-nya. Jadi dari sini ke sini kan tambah 1 nih, dari sini tambah sini plus 1, berarti H-nya sama dengan 1 gitu. Kita bisa hitung kayak gitu. Oke. Oke, nah di sini kan kita H sama dengan 1. Kita coba hitung luas sama dengan trapesiumnya. Berarti 1/2 kita masukkan dari nilai yang tabel di sini. Mungkin lebih mudahnya kita kayak gini ya. Oke. Nah, di sini kan kita pakainya itu data yang ini. Nah, data yang ini itu kita pakai nih. Sorry, yang ini salah ya. Karena dia seharusnya 6 kan, 6 doang kan, nggak ada X-nya. Jadi yang ini diabaikan nih. Ini salah nih, sorry. Nah, berarti F0 dari sini kan F0 nih. Ini F0, F1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, berarti F0-nya berarti 0 kan. 0 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 6 ditambah sorry, ini kayaknya saya nulisnya agak gedean ya. L sama dengan setengah 0 ditambah 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 4 ditambah 0 gitu. Nah, ini kita jumlahin semuanya, itu bakal hasilnya 20 tadi. 20 tadi. Nah, yang ini, yang Simpson ini, dia agak unik nih. Karena kita mengkombinasikan antara Simpson dan juga trapesiumnya. Jadi 1/3 sampai 0 ditambah 4 dikali 4 ya. 4 ditambah 2 dikali 6 ditambah 4 dikali 6 ditambah 4. Nah, sampai sini. Dia cuman ada berapa nih? 1, 2. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 data berarti dia ada segini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 4 area. Dia cuman fokus ke 4 area karena dia cuman ngitungnya itu genap areanya. Jumlah areanya genap gitu.
Nah, ini dijumlahin hasilnya 18,67. Nah, sedangkan yang 2 tadi berarti ya kita pakai trapesium. Berarti ya L-nya yang tadi yang ini 18,67 ditambah dengan L trapesium 1/2, sisanya mulai dari sini, Karena kan di sini kan tambah satu kan nih, tambah satu area nih yang kita pakai trapesium. Berarti ini kan data kelima alias datanya itu adalah 4 nilainya, dan juga data terakhir yang 0. Di sini 0 gitu. Nah, kita pakai 2 itu berarti 4 tambah 0. Jadi sama dengan 2. Di sini 2. Itu kan. Ditambahin aja jadi 20,67. Itu kenapa hasilnya malah nggak kayak sama solusi eksak gitu. Habis itu ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, karena kita bahasanya agak panjang, jadi biar menghemat waktu saya lanjut aja gitu. Tapi kalau misalkan ada yang didiskusikan langsung aja. Oke, di sini yang pertama itu ada metode Euler. Metode Euler ini dia metode yang bagus. Dia sederhana tapi hasilnya itu cukup bagus gitu. Tergantung dari ketajamannya ataupun kemiringannya gitu. Semakin dia curam, semakin dia tajam kemiringannya, atau kita bisa sebut semakin dia selisihnya itu banyak, dia semakin tidak akurat. Tapi misalkan selisihnya itu kita pakai 0,01, 0,001 gitu, itu pasti akurat. Tapi kalau misalkan beda dengan 0,01 ini, kita ganti dengan selisihnya itu 0,5 atau kita ganti selisihnya 0,1, itu beda. Jadi makanya untuk metode Euler ini dia populer ataupun menjadi dewanya gitu di rentang yang kecil banget gitu. Jadi emang agak ini ya, agak berjibaku ya dengan pulpen gitu kalau misalkan pakai metode Euler ini. Tapi tetap kita bahas aja, siapa tahu kita bakal ketemu lagi di ulangan UAS ini kan ya. Oke, di sini ada contoh soal. Sebelum ke contoh soal, di situ ada rumus ya. Rumus yang ini itu adalah rumus umum dari metode Euler. Jadi kalau misalkan metode Euler ya tulis rumus umum aja gitu. Ya rumus umumnya kayak gini. Atau bisa kita tulis biasanya kalau di Pak Teguh itu ya kita biasanya pakai YI gitu. YI 1 sama dengan YI ditambah H. H ini dari selisih. Sedangkan kalau F-nya itu dari fungsinya fx xi, yi. Ini dari fungsinya, dari persamaan. Kita contoh soal di sini. Nah, yang ini, yang DCF ini adalah fungsinya tadi. Terus baru nanti soalnya kita selesaikan. Ini diketahui ini kita selesaikan coba. Oke. Nah, kalau misalkan kalian ingat, ini contoh soalnya ini mirip sama soal yang pernah dikasih sama Pak Hafidnya ya, Pak Teguhnya ya, yang tugas 11 kalau nggak salah. Nah, oke, kita coba selesaikan. Di sini diketahui persamaannya itu adalah DCF per DT sama dengan min K CF kuadrat. Nah, nanti yang min K CF kuadrat ini itu sama dengan F aksen pertama atau turunan pertamanya gitu tuh. Jadi nanti ini kita pakai nih di metode Euler-nya tadi ya nanti ya. Nah, sekarang kita jawab dulu nih soal nomor 1. Katanya yang pakai metode analitik. Ingat, metode analitik itu pasti berkaitan dengan pengintegrasian dari persamaan si awal ini. Oke, berarti dari yang awal ini kita integrasikan. Kita tulis ulang, berarti DCF per DT sama dengan min K, kita keluarkan min K-nya CF. Oke. Nah, dari sini kan kita ada ini ya, di sini ada DT kan, di sini ada DT, di sini ada CF nih. Kita kelompokkan gitu. Sama CF, yang DT karena dia bukan CF, ya harus keluar dong gitu, karena dia nggak CF nih gitu. Nggak sefrekuensi gitu. Berarti kita
pindahin gitu si CF sama si DT-nya ini ditukar. Nah, sama yang sefrekuensinya CF di sini DT berarti. Nah, gitu. Nah, berarti ini kita integralkan satu-satu aja biar nggak pusing kan. Buat integral yang ini nih, buat yang integral yang ini itu jadi CF min 1. Kenapa bisa demikian? Kita integralkan biasa aja sih sebenarnya. Jadi CF ini kalau misalkan kita naikkan, jadi kita bisa gini, tulisnya DCF dikali dengan CF min 1. Kalau integral, diintegralin si ininya, berarti otomatis dia ditambah 2 kan pangkatnya, terus per 2 gitu. Oke? Jadi dia hasilnya bakal seperti ini. Itu udah dibahas juga sama ini, jadi mungkin pada udah ngerti ya. Jadi kita lanjut aja buat nyelesain soalnya. Oke, soal yang ini itu masih sangat mudah, tidak berjibaku sama sekali gitu kan ya. Kita hanya perlu menurunkan sampai kita dapat nilai C-nya gitu. Ingat, ini integralnya tidak tentu ya. Jadi kita belum tahu tuh nilai C-nya. Berarti kita langsung cari aja. Min CF tadi, min 1 sama dengan min K. Min K ini dari sini, T-nya ini dari integral dt-nya. Oke, ini kalau misalkan diintegral, kalau misalkan dt atau dx, kalau misalkan diintegralin ya jadi x gitu, sama aja kayak yang ini gitu. Jadi dari dt diintegralin jadi t aja gitu, d-nya hilang. Oke, nah kita dapat persamaan ini, jangan lupa ditambahin c. Nah, c ini krusial ya. Sekarang baru kita bisa nyari tahu nilai c-nya ini berapa dengan cara ya kita pakai data yang udah diketahuin. CF-nya ini kan diketahui nih 5. Terus K-nya juga diketahui 0,2. Terus T-nya ini, yang T ini itu diketahui juga pada nilai awal. Berarti kalau misalkan nilai awal ya T-nya itu sama dengan 0. Oke, berarti kita ganti kan. Ini tinggal diganti aja. Min 5 pangkat min 1 sama dengan min 0,2 dikali 0 ditambah C gitu kan. Nah, terus kita melakukan perhitungan biasa, hasilnya ya sama dengan min 5 pangkat min 1 yaitu sama dengan C, karena ya kan dikali 0 kan, berarti 0 gitu. Atau biar lebih mudah ya, kan ada pangkat-pangkat ini agak susah dilihatnya ya, jadi ditulis aja 1/5 gitu. Jangan lupa gitu kan, 1/5 gitu. Sorry, ini min 5 sama dengan C gitu. Nah, kayak gitu. Itu buat memperoleh nilai C-nya gitu ya. Oke. Sampai sini pasti udah paham ya. Terus buat memperoleh nilai yang kita cari atau persamaan akhirnya yang setelah kita integrasikan, ini saya hapus ya. Ini kita tulis ulang persamaannya dengan memasukkan nilai C yang udah kita cari tadi. Tulis ulangnya bagaimana? Ya pakai yang persamaan yang dari sini kita pindah. Berarti min CF min 1 sama dengan min KT plus 1/5 gitu. Nah, berarti kan di sini udah dapet nih gitu. Tapi masih belum gitu. Ini persamaannya tuh masih buruk sekali gitu, buruk rupa gitu. Maksudnya apa ya? Ini agak susah gitu kan ngitungnya kalau misalnya kayak gini, nggak familiar gitu bentuknya. Kita ubah lagi nih bentuknya bisa. Jadi ini min sama min ini bisa kita coret nih jadi plus. Terus CF pangkat min 1 ini jadi 1/CF gitu. Terus baru KT plus KT plus 1/5 gitu. Nah, dari sini juga sebenarnya masih bisa diubah gitu kan. Kita mau nilainya kan buat bisa ngitung nilai CF gitu ya. CF sama dengan berapa gitu ya. Berarti nilai 1 ini kita pindah aja gitu kan. Tinggal kita pindah ya berarti 1 per yang di bawahnya itu KT plus 1/5 gitu. Nah, yang persamaan yang inilah yang bakal kita pakai buat menghitung pada T sama dengan 60 gitu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, karena saya agak ini ya, maksudnya terbatas slide-nya dan juga agak sempit gitu. Jadi kalau misalkan setiap itu tuh harus ini ya, harus di screenshot aja ya, soalnya saya takutnya malah kehapus duluan gitu. Ini kalau bisa di screenshot aja kalau misalkan emang mau screenshot gitu. Oke, saya hapus sebelah sini ya. Saya hapus sebelah sini. Sebenarnya ini ada di catatan kalian sih, pasti yang ngumpulin tugas pasti udah ada ya. Nah, di sini kita langsung gunain aja gitu kan. Si nilai ini dihitung CF pada T60. CF sama dengan 1/0,2. 0,2 dari mana? Dari nilai K dikali dengan nilai T-nya. Nilai T-nya berapa? 60. Sekarang 60 nih, 60. Kita tanda kurung ya yang diganti. Nah, terus baru ditambah dengan 1/5 itu nilai C-nya tadi. Sorry. 1/5. Nah, ya ini sorry ya, gimana ya caranya? Bisa nambah slide gak ya? New slide-nya gimana sih caranya? New slide. Wah, ini nih. Oh iya, ada new slide-nya. Oke. New slide ya. Oke, nanti next kita pakai new slide aja. Sorry. Ternyata ada teknologi gini ya. Ini bisa kita inikan. Next. Oke. Nah, ini kita hitung CF-nya yang kayak gini, itu nanti kita pakai Excel aja buat analitiknya. Kita buka Excel-nya. Excel-nya yang ini. Nah, dari Excel itu kita buat CF analitiknya. CF analitik kita perhitungannya di sini. Oke, ini kita masih sama pakai rumus yang tadi ya. Dapatnya itu adalah nilainya segini. Kita masukin aja di Excel nih. Gitu. Nilainya itu segini. Ini kita masukin aja, ini nilai T, nilai K, ini nilai awalnya. Pada T sama dengan 0 itu 5. Kemudian dia semakin menurun sampai 0,08. Di sini kita bisa plotkan juga grafiknya gitu. Dia konsentrasinya semakin menurun. Ini grafiknya kenapa kok bagus gitu? Karena dia delta T-nya besar. Jadi kalau misalkan dari grafik yang jelek itu dijadiin agak besar dikit gitu, itu diperkecil aja ininya. Jadi delta T-nya sama dengan 1 gitu tuh. Nah, terus kita ngitung CF Euler-nya yang tadi. Kalau misalkan di soal, kalau misalkan aslinya yang realnya Pak Teguh itu minta delta T-nya itu sama dengan 10 gitu. Nah, delta T sama dengan 10 ini sebenarnya emang mempermudah kan supaya kita nggak berjibaku banget nih di Euler kan, di Euler ini kan. Tapi karena dia delta T sama dengan 10 ini bakal menghancurkan hasil dari Euler ini, dia hasilnya itu bakal tidak akurat sama sekali. Kita perlu deltanya ini diubah menjadi mungkin 0,5 ya gitu, 0,5 biar nggak terlalu berjibaku di Excel-nya gitu kan. Nah, kita coba mulai perhitungan itu dari 0 startnya. Kita diketahui itu nilai pas pertama, nilai awal gitu kan. Nilai awal CF-nya itu adalah 5 gitu. Oh ya, buat nilai CFI ini, yang CFI ini kita pakainya CFI sama dengan CFI plus 1 ya, sorry. CFI plus 1 sama dengan CFI plus H dikali dengan F aksennya. F aksennya yang min K CF kuadrat. Nah, min K CF kuadrat ini, CF kuadrat ini, dia itu dari persamaan ini nih. Nah, kan kalau misalkan F aksen itu turunan pertama kan. Nah, ini turunan pertama nih. Turunan pertamanya kan ini. Berarti F aksen ini sama aja dengan min K CF kuadrat gitu ya. Oke, nah ini. Jadi kita cari tuh, tinggal dicari aja di sini sampai hasilnya itu 60 kan. Nah, baru setiap 10-nya karena kita mau nyamain yang ini,
baru setiap 10 selisih 10 kita masukkan CF Euler ke CF Euler-nya metode analitik gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngitungnya itu delta T langsung sama dengan 10, ya itu berarti bakal hasilnya error gitu. Hasilnya persen errornya gede gitu. Jadi cara ngitungnya kalian hitung dulu dengan T-nya itu lebih kecil, baru setiap delta 10 yang ini itu kita ambil dimasukkan ke sini 10, 20, 10, 20 gitu. 20 gitu. Baru masukkan ke sini. Nah, baru kita dilihat nih hasil dari CF analitik dengan CF Euler, dengan Euler-nya itu adalah delta T-nya itu sama dengan 0,5, itu hasilnya cukup bagus ya. Di sini kan bisa kita lihat ya, ini selisihnya nggak terlalu jauh lah ya dari yang sebelum-sebelumnya kalau misalkan pakai delta T yang 10 gitu kan. Dan persen errornya juga ini bagus gitu, 0% gitu ya, 0, sekian gitu. Itu bagus. Jadi seperti itu buat penyelesaiannya. Jadi jangan terlalu ditelan mentah-mentah gitu kan. Karena ya memang selaras dengan pengertian tadi, kalau Euler itu harus kemiringannya itu atau selisihnya itu harus kecil gitu. Habis itu ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya. Ini kita mungkin seret. Ini kita mungkin cut aja dulu ya. Nah, oke, buat di sini metode RK ya. Ini RK ini sebenarnya agak tricky. Jadi kalau misalkan RK itu ada dua, biasanya itu kita pakai dua, ada RK2 dan juga RK4 nih. 2 sama 4 ini apa bedanya? Ya kalau misalkan 2 dia berarti ada nilai K-nya itu ada 2 gitu. Alias kalau misalkan secara teknisnya dia ini ada 2 kali evaluasi gitu tuh. Maksudnya evaluasi apa? Evaluasi nilainya gitu. Kayak misalkan di FDM tuh finite difference tuh kalian ada ini kan, ada N gitu, N sama dengan 10. Nah, ini kan kalau N sama dengan 10 kan N1-nya itu yang diambil, terus N2, 3 ke bawahnya itu baru angka-angka kecil yang buat nambahin si N1-nya ini berapa supaya lebih akurat lagi gitu. Ini sama aja RK2, RK4 ini kayak gitu juga gitu. Tapi karena konsepnya yang sama itu, kita nanti bahas satu aja, yang RK2. Karena yang RK2 ini dia lebih simpel. Karena dia cuma memperhitungkan dua variabel aja kan, dua variabel K, di mana K-nya itu adalah rumusnya ini dan K2-nya itu adalah ini. Nah, buat rumus ini, K1 dan K2, ini udah fix ya. Jadi bukan tergantung dari soalnya berapa gitu, tapi nilai K itu udah pasti rumusnya kayak gini gitu. Dan yang bisa diganti itu cuma nilai F-nya ini. Nah, F-nya ini baru kita sesuai dengan nilai soal gitu. Misalkan dy per dx gitu. dy per dx. Ini sorry ya, ini F aksen ya. Ini F aksen nih. dy per dx sama dengan x gitu kan. Berarti F aksennya sama dengan x gitu. Jadi yang diganti itu cuma ini, yang H, yang ini sama aja gitu. Dan y xi plus h ini sama aja kayak gini juga. Dan buat RK4 ya berarti ininya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Dan buat nilai K-nya itu adalah ini. Oke, itu memang agak sulit sih kalau yang RK4 ya. Karena dia memperhitungkan banyak semuanya. Jadi tabelnya ini pasti lebih panjang lagi gitu. Lebih berjibaku lagi nanti pas UAS kalau emang muncul ya. Tapi buat yang RK2, di sini saya udah melakukan perhitungan. Ini seharusnya bukan ini ya, tapi dia seharusnya dari mulai nilai awalnya kan Y sama dengan 2 nih. Jadi saya tulis ulang di sini nih. Ini supaya hasilnya itu bagus gitu ke bawahnya. Oke, kita bahas dari yang paling awal dulu. Nilai XI. Buat nilai XI ini kita ambil dari soalnya. Diminta dari soalnya itu dia X-nya itu dari 0 sampai 5. Ya berarti kita bikin aja kan dari 0 sampai 5. Dengan H-nya itu adalah 1. Ya berarti kita selisihnya 1 semua. Terus buat yang FI ini kenapa dia nilainya X? Ya karena dia dari persamaannya ini. dy per dx sama dengan X. Ya berarti otomatis F aksen atau turunan pertamanya itu adalah X. Tuh, ini berarti kalau misalkan dari X-nya
sama X nih, kita udah ketemu X, nilai X-nya, ya berarti kalau misalkan 0 kita tinggal pindah aja kan sama-sama X gitu kan, nilainya sama berarti. Nah buat nilai YI itu kita carinya pakai metode RK-nya, nilai RK-nya yang ini nih, kita pakai rumusnya ini. Nah buat nyari nilai YI itu kita perlu K1, kita perlu K2, berarti kita harus berjibaku K1 K2 dulu. Nah buat K1 kan sama dengan H nih, H-nya 1 dikali dengan F aksennya. Baru di sini kita bisa tahu 1 di 0. Nah, ini dari aksennya, F aksennya berapa? X. X-nya 0, berarti 1 kali 0, 0 gitu. Terus aja ke bawahnya sama aja. Nah, buat XI plus H ini nanti kita buat di K2 nih. Buat berjibaku sama K2, kita perlu XI plus H-nya. Nah, XI plus H-nya kok dengan 1 gitu kan? Dari mana gitu. Ya, dari 0 ini ditambah dengan yang XI-nya 0 ditambah dengan 1 nilai H-nya. Jadi berarti kalau yang ini berarti 1 tambah 1, 2 tambah 1, tambah 1 semua gitu dari nilai si X-nya. Hasilnya XI plus H ini. Nah, terus kita butuh juga nilai YI plus K1-nya. Nilai YI plus K1 berarti dari nilai YI yang kita nanti peroleh di sini ditambahin dengan nilai K1 yang nanti kita hitung di sini. Gitu. Oke, tapi karena kita di sini nggak ada variabel Y, cuman X doang, di sini X doang, ya berarti kita ya nggak usah dianggap lagi gitu. Ini nih kita buang dulu gitu tuh. Jadi buat nilai K2 ini F aksennya itu cuma pakai yang sampai sini aja. Nilai yang ini karena kita nggak ada variabel ya udah berarti kita masukin lemari dulu gitu kan, nggak usah ikutkan gitu. Nah berarti 1 dikali yang pojok sini hasilnya berapa? Berarti 1 kali 1 1, terus semua sama aja. Baru kita masukin rumus yang ini karena kita udah punya kan. Di sini ada K1, di sini ada K2. Berarti yang nilai ini sama yang nilai ini ke bawah ini itu kita buat YI rumusnya ini. Nah, buat nilai yang pertama, ini tadi saya bilang yang sebelah sini tidak dipedulikan lagi, ini salah nih. Nah, yang nilai pertama itu dua ini diketahui dari soal pada X sama dengan 0, nilai Y-nya sama dengan 2. Berarti ini nilai Y 0 sama dengan 2. Terus nilai Y1 nih, nilai Y1 atau Y0 plus 1-nya sama dengan, berarti 2 ini yang nilai sebelumnya, nilai Y0-nya 2 ditambah dengan 1/2 K1 plus K2. Nah, gitu. Baru didapat hasil 2,5, 4, 6,5, 10, dan 14,5. Gitu. Konsepnya itu kayak gini buat RK keduanya itu, RK2 itu. Gitu. Kita coba yang lebih agak berjibaku gitu ya. Itu pakai soal yang ini gitu. Nah, soal yang ini itu ya sama aja membahas tentang metode Runge Kuta gitu ya. Kuta, sorry. Nah, dari soal ini itu kita disuruh menggunakan dua metode yang sudah kita pelajari tadi yang sebelumnya yang udah dibahas tadi. Disuruh pakai menyelesaikan, di sini seharusnya ada metode numeric Euler dan metode RK-nya ya, RK-nya gitu. Nah, baru buat penyelesaiannya, pertama kita pakai metode analitiknya. Buat pakai metode analitik ini sama aja buat penyelesaiannya tadi, yang di atas tadi, yang ini, itu sama aja. Jadi kita loncat aja dulu. Oke, kita lanjut ke metode Euler-nya yang lebih advance-nya gitu. Nah, buat metode Euler ini, kita harus tahu dulu buat DCA per DT-nya sama dengan min KCA yang ini itu sama dengan aksennya gitu. Jadi F aksen ini kita nanti pakai buat metode Euler ini, kita simpen nih. Karena dari yang tadi ini ya kita harus pakai juga nih F aksen ini kan nyari nilai-nilai yang lainnya gitu.
kita harus simpan. Nah, terus baru kita bisa melakukan rumus yang tadi, yang ini. Rumus yang ini itu kita bisa ubah nih sesuai di sini. Berarti gimana? CAI plus 1 sama dengan, berarti CA sebelumnya CAI doang ditambah dengan H. H-nya berapa? Tergantung mau kita gitu kan. Kalau di sini enggak diketentukan H-nya berapa kan, berarti kita H-nya ambillah 1 gitu ya, supaya lebih tidak terlalu berjibaku gitu kan. Nah, di sini F aksennya itu ya kita pakai yang sini gitu ya. Berarti dia nanti ada DT, TI, CA. Karena dia nanti ada DT dan juga ada CA-nya gitu. Kita ambil dari situnya. Oke. Nah, buat itu nanti karena kita udah dapat nih persamaan Euler-nya, kita tinggal cari aja nih buat nilai I dari bintang yang udah ditentukan 4 detik, berarti kita nilai I-nya itu ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu berarti kita cari nih I yang udah ditentukan. Oke. Ini kita kotakin dulu. Buat nilai TI, kita juga cari nih nilai TI itu pasti sama dengan nilai I-nya. Karena kita kan dari 0 detik sampai 4 detik ya waktunya itu. Jadi kita samain aja nilai TI ini sama aja nilai XI-nya. Kalau misalkan di sini kan kita langsung nulis X ini, nggak ada nilai I lagi gitu. Aja di sini juga sebenarnya boleh aja langsung ditulis nilai TI-nya gitu. Cuman ini buat melambangkan aja gitu supaya kita tahu kalau misalkan nilai I ini bisa dirubah nih nilainya 0, 1, 2, 3 tergantung urutan keberapanya gitu. Garisin lagi. Di sini ada CA0I. CAI atau bisa kita tulis CAI aja kali ya. Nah, CAI gitu. Nah, CAI ini yang kita cari pakai rumus yang ini. Ya. Nah, dari sini kita harus tahu nilai CA awalnya dan juga kita harus perlu tahu selisihnya dan juga kita harus menghitung nilai min KCA-nya kayak gitu. Oke, dari sini kita belum tahu, berarti kita skip dulu, kita garisin aja dulu. Baru kita nilai F aksennya berapa sama dengan min KCA. Kita berjibaku di duanya, CA dan sini CA satunya. Oke. Nah, baru kita hitung. Yang pertama, nilai CA 0-nya diketahui itu adalah 10. Berarti kita tulis aja 10 di sini. Yang 0 itu pasti 10 gitu kan. Nah, baru kita menghitung juga min KCA-nya. Min KCA-nya ini didapat dari mana? Min KCA itu kita didapat dari min K 0,1 terus 0,1 ini F aksen sama dengan 0,1 dikali dengan satunya berapa gitu kan. Rumusnya CA plus 1 sama dengan A dikali dengan F aksen. Jadi CAI plus 1 sama dengan CA0 berapa? 10 ditambah dengan 1 dikali dengan min 1 gitu. Barulah hasilnya taruh di sini. Berapa hasilnya? Ini 1 berarti 1 kali min 1 kan min 1 berarti 9 ya. 9. Oke, hasil di sini yang CA plus 1 kita taruh di sini. 9 gitu. Baru nanti kita berjibaku lagi di F aksen. F aksen berapa lagi? Berarti ini kita tinggal ganti aja. Ini kan udah diketahui nih 9. Berarti kita hitung nilai F aksen yang kedua sama dengan min 0,1 dikali 9 sama dengan berapa? Min 0,9 gitu. Sorry. Gimana nih cara menghapus?
draw. Nah, ini. Min 0,9. Kita tulis di sini min 0,9. Nah, baru ini karena udah dapat, baru kita bisa ngitung CA yang selanjutnya. CA plus 2 berarti kan. Dengan yang sebelum berapa? 9 ditambah dengan 1 diletak nilai H kali dengan 0,9. Oke, hitung hasilnya itu ke 9. Sorry. Oh, hasilnya 8,1. 8,1. Nah, begitu aja ini di sini. Nah, itu aja terus berjibaku sama F aksennya gitu sampai ujung sampai nilai yang keempatnya gitu. Sampai situ ada yang ditanyakan dulu. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, langsung aja open mic berjibaku bersama. Oke, sekarang kita lanjut ke PDP FDS semi diskretisasi. Nah, di sini ada kata PDP. Nah, berarti PDP ini adalah suatu persamaan yang dia itu menyimpan variabel-variabel independennya gitu, variabelnya gitu. Berarti bukan cuma satu. Kalau PDP kan di variabel yang bisa diubahnya itu ya paling nilai X-nya gitu kan. Misalkan di sini ada DY per DT sama dengan X. Sorry, kenapa? Ada yang angkat tangan tadi. Absolut Cinema ya. Oke. Di sini berarti X-nya misalkan udah ditentuin gitu kan. Ya berarti nilai X ini udah kita nggak bisa yang variabel bebas lagi gitu, variabel perikatnya gitu sama Y-nya. Itu yang kita bisa ubah nilai T-nya gitu. Itu berarti nilai cuma satu variabel yang bisa diubah atau variabel independennya itu berarti nilai atau masuknya itu persamaan ke PB gitu. Tapi kalau misalkan dia udah PDP, ini kita berjibaku dengan banyak variabel gitu. Jadi kita nggak bisa fokus dengan satu variabel aja. Nah, karena kayak gitu kan rumit nih kalau misalkan kita berjibaku ya. Makanya ada di sini ada FDM. FDM itu adalah finite difference method. Finite difference method itu toolsnya orang dunia, tools numeriknya, di mana dia itu menghitung secara terperinci pada perbagian discrete gitu. Nah, discrete ini dia itu misalkan kita ibaratkan batang-batangnya di sini, misalkan batang-batang. Kalau misalkan di itu ada different, juga di sini backward, di sini ada juga sentral. Kita bahas dulu yang kita paling bawah, sentral. Nah, buat sentral ini kita perlu ketiga ini buat tentuin yang di sini gitu. Jadi antara 1, 2, dan 3 kotak ini kita bisa nentuin yang kotak selanjutnya, discrete yang selanjutnya, bagian yang selanjutnya gitu. Ini misalkan ada ini ya, misalkan ada batang coklat lah gitu ya, batang coklat sini kan. Ini kita ubah nih bentuknya kayak gini besar gitu kan. Nah, buat nentuin nilai yang keempat itu kita perlu yang ketiganya itu central difference. Kalau buat backwardnya itu artinya kita itu cuman memerlukan yang sebelumnya misalkan. Berarti yang ini itu kita bisa tentukan yang sebelahnya. Jadi dia ke belakang, ke belakang gitu. Nilai yang ini berapa dulu? Oh berarti bisa menentukan nilai yang ini dan di bawahnya juga gitu sama aja. Dan nilainya itu yang di belakangnya ini kita lihatnya. Kalau misalnya forward berarti sebaliknya, nilai yang udah diketahui kita mau nyari nilai yang ini, berarti nilai kita lihatnya yang ke depannya gitu. Itu. Nah, biasanya buat backward, forward, dan juga central ini sesuai ada kasus-kasus yang tertentu gitu. Yang dimana dia tuh bagusnya pakai forward kah, bagusnya pakai backward kah, kayak gitu. Jadi ketiganya ini bukan cuman per satu dipakainya gitu, tapi ketiganya juga bisa dalam satu gitu. Jadi ketiganya kan dipakai secara terpisah gitu, emang juga terpisah juga, tapi ada juga memakainya gitu, karena dia sama-sama FD juga gitu buat
semi diskretisasi ini. Nah, buat forward, different, dan sentral itu beda rumusnya itu bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini buat sentral itu rumusnya adalah seperti ini. Dari mulai persamaan umum yang kayak gini, itu rumusnya kayak gini, semuanya ada di sini. Ini bukunya sebenarnya ini ada bebas di Google ya, jadi tinggal di download aja gitu. Ya memang bahasanya agak terlalu rumit. Di sini kita bisa ketahui kalau misalkan bentuknya kayak gini itu rumusnya diketahui buat central difference. Nah, selain central difference ada apa lagi? Di sini ada forward difference. Forward difference rumusnya ada juga lengkap. Terus di sini ada backward difference. Semua ada lengkap juga rumusnya. Jadi tinggal ambil nih. Maksudnya kalau misalkan kita ketemu bentuk yang kayak gini, misalkan bentuk yang kayak gini, ya udah pasti rumusnya itu adalah yang kayak gini gitu bentuknya. Jadi kita tinggal ambil aja. Beda metode berarti beda penurunan rumus yang sebelah sininya. Oke, itu buat semi diskretisasi. Kita beralih ke Excel, buat ngelihat gimana sih sebenarnya pembentukan yang diomongin sebagai batang coklat tadi. Ini tugas saya yang paling akhir itu sebelumnya. Mungkin yang dapat cuman A ya kalau nggak salah. Yang kelas A B-nya itu dapat kayaknya berbeda gitu, berbeda tugas. Nanti kita bahas juga. Nah, ini itu kita mau mengetahui temperatur suatu material pada beberapa titik, yang dimana titik-titiknya ini kita bagi-bagi lagi gitu tuh. Kita bagi-bagi sampai ke sekian kalinya gitu, baru kita nanti dihitung gitu. Nanti buat bukunya nanti dikirim ya. Oke, kita ke metode yang numerik yang biar lebih berjibaku. Nah, di sini dari material semua ini kan kita mau nentuin setiap kotaknya, setiap sel-sel ininya itu suhunya berapa gitu tuh. Mau kita track nih. Kalau misalkan soal ini itu kita kayaknya central difference. Berarti kita itu central difference itu cuman menghitung bagian antara tiga ini, menghitung ini buat nentuin nilai yang di bawahnya. Central difference. Nah, sama juga mau menentukan nilai yang pada kotak discard yang ini nih. Berarti kita pakainya kotak yang ini gitu. Nah, itulah dinamakan central difference. Maka bisa lihat tadi itu dia yang melibatkan ketiga ini. Kayak gitu. Nah, terus kita bisa tracking. Setelah kita hitung, kayak tadi kita bisa tracking. Oh, ternyata perubahan suhu itu lebih signifikan di paling pojok-pojoknya gitu. Ternyata yang bagian tengah ini dia berubahnya itu baru di detik ke 20 baru turun sebesar 0,001 derajat Celcius gitu. Gitu. Kita bisa tracking dari situnya. Oke ya. Nah, buat difference yang ditekan ini buat konsep awalnya aja ya. Terus baru kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal ini mungkin pernah dibahas sebagai tugas di beberapa kelas. Mungkin kalian sudah agak familiar lah gitu ya dengan tugasnya. Jadi nggak terlalu berjibaku buat sekarang ini, tapi tetap kita bahas ya. Nah, di sini tugasnya itu misalkan di sini kasus heat in conduction gitu. Di mana pada sebuah pelat ini dia dipanaskan dari mulai suhu ini ke sini, dia suhu dipanaskan, dia masuk ke sini, set nyebar, panasnya itu nyebar ke sini nyebar. Nah, kita kan di sini ada beberapa variabel nih. Di sini kita ada variabel A sebagai T
udahnya, udara sekitarnya. Ada TW itu adalah T-wall-nya yang di sini, yang di panasnya. Terus ini ada 2B ini, kita adalah si apa ini, tingginya gitu. Tinggi si fin-nya ini. Terus baru di sini ada ketahuan L itu berat panjangnya. Terus di sini ada W, baru di sini W itu adalah di sini ada lebarnya. Terus di sini ada H. H itu adalah koefisiennya, terus K konstanta dan segala macam semua itu diketahui. Oke, sekarang kita mau menghitung katanya itu suruh penyelesaian kasus ini menggunakan finite difference FDM tadi yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, baiknya pada soal ini udah dikasih gitu rumus awalnya gitu. Nih gitu. Dia perpindahan panasnya itu mengikuti rumus ini gitu. Berarti kita tinggal turun kerja sesuai kaidah finite difference ini gimana. Nah, sebelum kita turunkan, kalau kita melihat hal yang kayak ini sangat apa ya? Ini enggak bagus gitu kan kelihatannya. Jadi kita akan pakai bentuk kita ketahui d kuadrat y per dx kuadrat sama min error. Suaranya putus-putus ya? Jadi gimana? Iya Lan, putus-putus Lan. Waduh, wait, saya ganti jaringan dulu ya. Tes. Halo. Masuk. Bagus kah suaranya? Oke, bagus ya. Hitam sekali. Oke. Aduh. Nah. Oke. Di sini min a kuadrat y sama dengan 0 gitu. Nah, ini tuh bentuk yang sangat fundamental gitu ya. Bentuk yang dasarnya gitu tuh. Kalau misalkan kalian ketemu soal apapun tentang FDM, kalian harus arahin bentuknya itu bentuk yang kayak gini, arahin pokoknya kemana aja gitu, pokoknya tujuannya ke sini gitu. Nah dari sini kan kita udah bener nih, udah ada bentuk yang awalnya nih gitu, bentuk awalnya udah kebentuk nih gitu. Ada d kuadrat theta per d epsilon kuadrat gitu kan. Min berarti di sini sebagai a nih, sebagai a kuadrat. Sebagai a kuadratnya berarti h l kuadrat per KB gitu. Karena di sini kita bentuknya ikutin ini ya. Mau gimana pun itu harus ikutin ini gitu tuh ya. Baru di sini dikali dengan y-nya itu t min TA per TW min TA gitu. Ini sebagai y-nya, ini sebagai y-nya sama dengan 0. Nah, rumusnya itu yang ini kita bisa ganti dengan d kuadrat theta per d epsilon kuadrat min a kuadrat dikali dengan y sama dengan 0 gitu. Nah, rumusnya ini kita bisa ubah langsung kayak gitu. Oh sorry, ini karena kita pakainya theta bukan y ya, seharusnya theta juga gitu. Biar sama-sama ya, ini theta gitu. Nah, sini berarti ini theta nih. Theta. Oke. Selanjutnya, karena kita udah tahu rumusnya yang kayak gitu, kita langsung aja nih menghitung si A kuadratnya. A kuadrat sama dengan yang H dikali L kuadrat per KB tadi, ini L. Kita masukkan data-data yang diketahui. Yang ini ya, yang data-data yang diketahui, yang ini, yang dari sini. Kita masukkan ke sini. H-nya itu tadi adalah 120. Kemudian ini kita kayak gini biar nggak bingung ya. Kemudian 0,2 panjangnya dalam meter.
kuadrat. Sorry, bukan dalam meter ya tadi ya. Dalam apa ya? Oh, dalam feet. Oke. Dibagi dengan, di sini ada K-nya itu tadi 60,0022 dikali dengan B-nya itu 0,000, sorry kelebihan, 667 gitu. Kita hitung di sini pakai kalkulator. Hasilnya itu adalah 11,9996. Kalau misalkan ada salah koreksi aja ya. Oke. Nah, kita udah tahu nih nilai A kuadratnya nilainya segini. Berarti kita masukkan aja nih rumusnya ke kalau misalkan saya tulisannya kecil gitu, kecil kayak gini nih, kelihatan nggak D kuadrat Y gitu, kecil. Atau gede aja kayak gini, bagaimana? Aman nggak? Aman ya? Oke, berarti di sini ada D kuadrat theta per D epsilon kuadrat min 11,9996 theta sama dengan 0 gitu. Berarti kita bisa ubah juga D kuadrat theta per D epsilon kuadrat sama dengan 11,9996 theta. Oke, kita udah tahu nih rumus yang ini. Nah, di sini karena kita nanti itu adalah pakainya finite difference, semi diskretisasi, yang di sini ada terbagi menjadi 3 tadi, forward, backward, central, yang kita tuh nanti pakainya itu yang sentral gitu tuh. Karena lebih bagus, akurat gitu hasilnya. Karena kan ini memperhitungkan dari tengah ini kan, dari tengah ini kita menghitungkan sebelah sini, sini, semuanya itu kita hitungkan sampai sebelah sininya juga gitu. Jadi kalau misalkan pakai yang forward doang ya cuman penyebarannya itu susah gitu ngitungnya, rumit lagi. Tapi kalau misalkan di sentral ya udah kita langsung terabas aja nih, main terabas gitu, langsung segininya kita hitung nih. Oke, berarti yang bentuk ini kita bisa ubah sesuai rumus yang ada di buku. Bukunya itu tadi, nah forward ini mana? Sentral. Kita itu bentuknya mengikuti yang mana ini? Berjibaku mencari rumus. Yang ini. Ini ya. D kuadrat U-nya ini kita bisa misalkan sebagai Y atau X-nya ini sebagai X-nya aja gitu tuh. Oke, berarti kita pakai rumus yang ini nanti. Pakai rumus yang 1 per delta X bla 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 ini gitu. Oke, berarti yang ini kita ganti pakai rumus yang tadi. Berarti 1 per delta epsilon kuadrat dalam kurung tetanya kan sebagai UI atau sebagai Y tadi, theta 2 min 2 theta 1 plus theta 0 gitu. Sama dengan 11,9996 theta 1. Nah, kayak gitu. Nah, terus nih kita bisa hitung mundur juga nih, karena kan dia theta 0-nya itu kan dia udah diketahui di batas ya gitu. Theta 0-nya itu berarti pada epsilon 0 kita udah diketahui batasnya itu adalah sama dengan 1 gitu. Nih, sama dengan 1 tetanya. Pada dia batas ke 0-nya, yang epsilon sama dengan 0-nya. Berarti nanti yang theta 0 ini bisa kita ganti dengan angka 1. Kita new slide lagi. Ini kok jelek banget tulisan saya. Kita ganti, kita bagi 2 aja kalian di sini ya. Oke.
theta 2 min 2 theta 1 ditambah dengan 1. 1 ini dapat dari yang batas tadi sama dengan 11,9 996 theta 1. Nah, terus kita tulis delta epsilonnya naik. Epsilonnya kuadrat di sini. Oke. Karena ya aja ya sini. Sampai dengan gitu. Pindah. Oke. Lagi min theta 1 ditambah dengan theta 2. Ini saya ubah bentuknya kayak gini buat diurutin ya. Diurutin antara 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti 6 sama yang kayak atasnya itu theta 1. Terus baru kita 2 tadi. Oke. Terus min 1. 1 ini dari mana? Dari sini kita pindah ruas dari yang tadinya plus jadi minus gitu. Baru lanjut lagi nih, min 2 theta 1 ditambah dengan bukan ditambah. Ini kita hitung nih sama-sama dengan theta 1. Yang ini nih, yang ini dihitung semuanya, yang sebelah sini ini dihitung pakai kalkulator. Hasil di saya itu adalah karena dia ini hasilnya nanti plus, pindah ke sini jadi dia minus. Jadi minus 0,47998 theta 1 ditambah dengan theta 2 sama dengan min 1. Oke, sorry ya, yang ini sampai sini gitu. Hasilnya segini. Nah, setelah itu, karena ini sama dengannya itu udah sama-sama theta 1, di sini theta 1, bisa kita operasikan. Berarti nanti jadi 2, tinggal ditambah aja kan, ini minus jadi plus kan, 2,47998 theta 1 ditambah dengan theta 2 sama dengan minus 1. Kayak gitu. Dia mau tanyakan sampai langkah ke-1 buat memperoleh persamaan yang ke-1. Itu bisa jadi plus gimana, Lan? Yang mana? Yang 2. Ya. Yang 2 ini dari min 2, min 4. Ini kan min ketemu min jadi plus kan. Jadi dia plus di sininya. Jadi 2 ditambah 0,4 ini jadi hasilnya segini. Oke, berarti selanjutnya itu kita pakai rumus yang tadi lagi. Ini buat yang persamaan ke-1 nih. Berarti kita new slide aja ya per bagiannya, new slide biar dilihatnya itu agak sedikit enak gitu kan. Oke, sorry. Nah, buat yang menentukan keduanya, kita sama aja pakai rumus yang 1 per delta epsilon kuadrat. Terus di sini itu ada theta 3, berarti sesuai dengan urutannya, min 2 theta 2 plus theta 1 sama aja 11,9996 theta 1 theta 2 ya. Ini kan yang kedua ya. Masih belum move on. Theta kedua. Theta 2 gitu.
Terus baru di sininya kita tulis ulang theta 1 min 2 theta 2 ditambah theta 3 itu. Terus baru ini tulis ulang ini cuma buat ngurutin ya, buat supaya bagus aja gitu kelihatannya. Baru 11,996 theta 2 terus dikali dengan delta epsilon kuadratnya pindah kayak tadi. Terus baru di sininya itu ada theta 2 min 2 theta 3. Oh ini sorry, theta 3. Kok theta 3 sih jadinya? Theta 2 haruan. Nah, theta 2 ditambah theta 3 sama dengan ini theta 2 ya. Ngapa jadi ini ya? Bingung sekali. Theta. Oke. Kayak gini sama dengan 11,999 ini 96 theta 2 epsilonnya diganti 0,2 kuadrat theta 1 min 2 theta 2 ditambah dengan theta 3 sama dengan ini hasilnya sama aja kayak tadi karena sama kan 0,2 ketemu sama 11,99 lagi gitu. Bosan ya ketemu terus dia. 47,998 theta 2. Baru nanti theta karena sama-sama di sini ada theta 2 ditambah 2 ditambah 0,4. Karena kalau misalkan ini pindah ke sini jadi minus kan. Ini pindah ke sini jadi minus. Minus hilang, ditambahin aja berarti 2 ditambah 0,4. Jadi sama dengan minus 2, yang ini 2,47998 theta 2 ditambah dengan theta 3 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini kosong, udah nggak ada lagi. Ini persamaan yang kedua, buat bagian yang kedua gitu. Ini kita sampai berapa bagian? Sampai 4 bagian ya. Karena kan tadi di soalnya kan 4 detik nih. Mana tadi? Di soalnya tadi. 4 ya. Oke. Terus insert new slide lagi. Aduh, kok capek banget sini ini. Agak ini. Wah, apa ini? Kok kayak gini dah? Oke. Ini berarti buat bagian yang ketiga. Buat bagian yang ketiga kita tulis ulang berarti 1 per delta epsilon kuadrat. Di sininya itu ada theta 4 min 2 theta 3 ya karena yang ketiga plus theta 2 sama aja 11,9996 theta 3 karena yang ketiga gitu kan. Kita tulis ulang aja di sini berarti theta 2 dikurangi dengan 2 theta 3 ditambah dengan theta 4 sama dengan 11,9996 theta 3 delta langsung aja kali ya, langsung tulis ini 0,2 kuadrat, ini kuadrat sorry. Terus di sini kita tulis ulang lagi theta 2 min 2 theta 3. Sorry, kenapa? Maaf Lan, HP-nya nge-lag, maaf. Oh ya. Berarti ini min 2 sama aja ya, min 2,04 sini. 47998 hampir bosan dengan kalian 47998 terus ya 3 plus theta 4 sama dengan 0. Ini yang ketiga. Terus sama aja pakai rumus yang ini, cuman kita tinggal ganti aja selanjutnya
kuadrat theta berapa, jadinya theta 5. Tinggal ditambah 1 min 2 theta 4 karena yang keempat plus theta 3 sama dengan 11,9996. Di sini theta 4. Ini kenapa ada kuadratnya ini? Salah ngira. Nah, terus berarti di bawahnya itu theta. Nah, di sini menarik. Karena kan ini kan di luar batas nih. Ini apa ya? Di luar batas gitu. Jadi theta 4 itu sama dengan theta 5. Jadi theta 4 tulisnya dan di sini. Jadi theta 4 sama dengan theta 5. Karena yang kelima ini kita nggak tahu nilainya berapa gitu kan. Tapi yang kita tahu tuh nilai batas akhirnya ya theta 4. Berarti theta 4 sama dengan theta 5 aja gitu. Kita permudah lah gitu kan intinya kan. Kayak gini. Jadi nanti rumusnya itu bakal kita urutin dari theta 3 minus 2 theta 4 ditambah dengan theta 4. Kayak gitu. Aman ya, berarti theta 4 ini dari theta 5 yang dia karena dia nggak ada gitu, dianggapnya diabaikan, melampaui batas lah gitu ya. Dianggapnya jadi sama kayak yang batasnya ini, theta 4 gitu. Sama dengan 11,9 ini kita langsung aja kali. Aduh, ini 11 ini pusing juga ini. Nah, langsung aja 0,4798 theta 4 dikali 0,2 kuadrat. 2 kuadrat ini dari epsilon ini. Baru nanti kita dapatkan, kan ini ada theta 4 nih. Jadi kita bisa digabung nih. Di sini kan kalau misalkan ada ketemu minus 2 yang ini, kalau misalkan kita tambahin sama yang ini, itu kan tadi hasilnya itu sama dengan 2,47 ya. Nah, di sini ada satu theta lagi. Dia plus. Ya berarti kita tinggal kurangin aja gitu kan. Jadi dia di sini nanti 1,479998 gitu. Oke. Di sini theta 4 sama dengan 0. Ini persamaan yang keempatnya kayak gitu. Aman ya sampai sini. Nah, dari semua persamaan yang ketiga, keempat, kesatunya mana ini? Kesatu, kedua, ketiga dan keempat ini kita bisa bikin matriks. Nah, matriks ini yang nantinya bakal kita hitung gitu nilainya. Kita rangkum dulu tadi buat persamaan yang pertama itu adalah di catatan saya ini 2,4 ini jangan kayak gini. 2,47998 theta 1 ditambah dengan theta 2 sama dengan min 1. Terus yang kedua itu ada theta 1 min 2,47998 theta 2 plus theta 3 sama dengan 0. Yang ketiganya itu ada theta 2 min 2,47998 theta 3 plus theta 4 sama dengan 0. Yang keempatnya itu atau yang terakhirnya itu yang baru kita dapatkan theta 3 min 1,47 theta 4 sama dengan 0. Nah,
persamaan ini kita bisa ubah jadi matriks. Matriksnya itu berarti berapa nih? Theta 1 sampai theta 4, berarti 4 kali 4. Yang theta satunya 2,47998 theta 1. Terus theta 2-nya 1, theta 3-nya nggak ada, berarti kita tulis 0 gitu. Terus di sini theta 1-nya berapa? 1. Terus theta 2-nya berapa? Min 2,47998. Theta 3-nya berapa? 1. Theta 4-nya enggak ada. Theta 4-nya 0. Oke. Berarti theta 2-nya theta 1-nya enggak ada, 0. Ininya 1, theta 2-nya 1, ini ada 2. Terus theta 3-nya itu minus 2,47998. Theta 4-nya itu kok nggak muat ini ya, jelek sekali. Theta 4-nya itu ada 1. Theta 4 ada theta 4. Terus theta 3 di sini berarti 0, theta 2, theta 3, theta 3-nya ada deh. Theta 1, theta 2, 0. Theta 3-nya itu 1 dan theta keempatnya itu adalah minus 1,47998. Oke. Matriksnya itu adalah ini, sama dengannya jangan lupa. Sama dengan di sini itu ada minus 1, 0, 0 dan 0. Oke, kayak gitu. Nah, dari matriks yang seperti ini, kalau misalkan di Excel, itu bisa kita langsung inverse gitu ya. Tapi kalau misalkan, wah ini saya nggak punya Excel gitu pas ulangan, gimana? Ya udah berarti pakai metode eliminasi Gauss lagi ya, ketemu sama Gauss-Gaussan gitu lagi berarti. Jangan bosan ya. Nah, terus kita pakai Excel aja gitu biar cepet kan, karena eliminasi Gauss itu wah sangat berjibaku sekali sampai jam 10 kali kan ya. Nah, terus di sini baru kita inverse-nya itu atau A1-nya Amin 1-nya sama dengan wah ini agak sulit juga ya nulis di sini, apa di Excel aja langsung nih. Seharusnya memang di Excel ya. Nanti kalian coba aja di Excel ya. Minverse itu udah tinggal di ini aja, karena ini buat menghemat waktu, udah mau jam 9, jam 10. Karena belum soal UASnya juga ini ya. Terus hasilnya itu nanti didapat nilai untuk I pada beberapa titik, didapat nilai epsilonnya, nilai epsilon dan juga nilai tetanya. Karena kan tadi epsilon dan teta tuh. Jadi kita dapatnya dua nilai ini. Buat nilai epsilon itu rentangnya dari 0 sampai ke 1. Dengan delta epsilonnya tadi sama dengan 0,2 gitu kan. Berarti 0 sampai 1 dibagi rentang itu 0,2, berarti 0,2 berarti kan ini kan 0,2. Terus di sini itu ada 0,4 dan seterusnya sampai 1 gitu kan. Nah, buat tetanya ini dihitung pakai matriks yang ini. Jadi nanti ini di inverse. Hasil inverse-nya itu nanti dikali sama yang ini. Min 100 ini. Hasilnya nilai teta. Nilai tetanya berapa aja? Nilai tetanya itu hasilnya itu di saya 1. Terus di sini itu ada 0,510. Jadi kalau misalkan 4 kali 4 dikali 1 kali 4 hasilnya jadi 1 kali 4 gitu. Matriksnya pasti gitu ya. Kalau misalkan hasilnya beda bukan 1 kali 4 berarti ada kesalahan gitu. 0,265, 0,147, 0,099 sama aja 0,099. Nah, ini hasilnya nilai teta yang
kita bisa plotkan di dalam Excel gitu kan. Berarti kan ini kan semakin menurun nih. Dengan nilai X-nya itu kita nilai theta, nilai epsilon ini nilai theta-nya. Berarti ya kayak gini kan, turun dia. Dari pertama 1 dia turun semakin mendekati ke 0 gitu. Kenapa kok bisa turun gitu kan? Karena di sini dia itu perpindahan panas kan toh. Nah, perpindahan panas ya berarti suhu yang paling awal di sini sama suhu yang di sini itu pasti beda gitu. Kalau misalkan suhu yang di sini pasti lebih rendah karena dia jaraknya lebih jauh perpindahan. Tapi kalau misalkan di sini dia deket banget, jadinya nilainya dia 1 paling tinggi gitu kan. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Udah cukup, berarti kita langsung ke soal UAS tahun lalu. Nah, buat soal UAS tahun lalu, nanti silakan di-share aja. Oh ya, ini kalau mau ini ada jawaban juga ya, buat jawaban ini ya, jawabannya Metnum ini ya, jawabannya FDM tadi. Ini ada di sini jawabannya. Oke, ini sama aja soalnya 0,2 juga, bla 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 segala macam itu. Kalian tinggal lihat aja. Oke. Kita di sini nah, di sini soal UAS-nya gitu kan. Nah, buat buat soal UAS yang pertama ini tentang apa namanya luas kurva ya, menghitung luas di bawah kurva. Jadi ini sama aja pakai yang kayak di pembahasan slide yang pertama itu tadi. Cuman yang beda di sini ada rumusnya ini yang beda nih. Entah gimana nggak tahu gitu kan rumusnya kan. Nah, ini kita beda nih. Nah, kita beda itu rumusnya. Nah, sekarang kita tugasnya buat menurunkan nilai dari V ini. V ini diketahui di soal itu sama dengan integral dari 0,08 FA0 per R min RA dx. Oke. Di soal digunakan metode Simpson 1/3 karena dia grafiknya itu kuadratikal. Kalau kuadratikal, kalau misalkan trapesium rusak hasil datanya, tapi harus pakai Simpson. Oke, dari nilai yang ini kita bisa ubah lagi nilainya itu kita diintegralkan gitu. Pakai metode Simpson 3. Nah, karena Simpson 3 ini enggak kayak metode analitik yang harus integralkan ya. Sebenarnya langsung aja Simpson 1/3 itu boleh-boleh aja gitu. Kan kalau misalkan setiap ada luas kurva ya kita harus bandingin sama eksak kan, sama analitiknya kan, seberapa jauh kita benar pakai metode ininya. Tapi kalau misalkan di soal ini karena dia metode Simpson 1/3 langsung disuruhnya kayak gitu, dia langsung hitung aja 1/3-nya ini. Jadi ya kita langsung aja pakai data yang di sini gitu, pakai yang data yang di sini. Nah, data yang di sini itu didapat dari rumus yang ini. Oke. Jadi dia dicari nih dari nilai X-nya ini diganti sama yang ini. Hasilnya itu segini. Udah disediain ini, baik sekali ya. Jadi tinggal kita lanjutin aja gitu tuh. Pakai metode Simpson 1/3. Jadi V sama dengan H/3 rumus umumnya ya. Di sini ada F0 ditambah dengan 4 kali F1 F I plus 1 gitu ya. I plus 1 ini kita coret, kita ganti jadi I ditambah dengan 2 F I plus 2 ditambah dengan Fn gitu. Nah, kalau buat
buat yang ini itu rumus umumnya, berarti kalau misalkan kita pakai yang ini sama aja kayak yang di sini, ini sama aja kayak F0, ini F1, F2, F3, ini F4, F5, F6 gitu ya. Ini sama aja kayak gitu. Berarti kita tinggal hitung aja tuh satu-satu. Yang pertama dulu, V yang pertama sampai berapa kita hitung. H-nya itu sama dengan 0, berapa ini? 0, ini enggak berurutan nih dia. Dia sampai sini ini 0,1 nih H-nya. Dia dari sini ke sini itu 0,2. Dari sini ke sininya 0,1 lagi gitu kan. Wah, ini agak ini juga ya. Nah, jadi kita harus lihat dari data ininya juga ya. Jadi ini kita bagi 3 bagian nih. Bagi 3 bagian nih, jangan lupa nih. Berarti ini kita ngitung sampai 3 kali ini berarti. Yang pertama dulu yang buat 0,1 per 3 berarti kan, karena H-nya itu sama dengan 0,1 nih, H sama dengan 0,1. Oke, berarti FI atau yang nilai yang pertamanya berapa? 0,89. 0,89 ditambah dengan 4 dikali nilai yang keduanya berapa? 1,08. Yang ketiganya 2 dikali kalau misalkan yang terakhir itu jangan ditambahin 2 lagi ya. Jadi langsung aja. Kalau misalkan FN ya udah FN aja, nggak usah dikali ke nilai-nilai apa lagi gitu kan. 1,33. Oke. Sama dengan berapa hasilnya dihitung. Terus baru kita cari yang H sama dengan 0,2. Sini kan tadi dia H-nya itu sama dengan 0,2 nih. Yang 0,4 sama 0,6. Berarti V-nya sama dengan 0,2 per 3. Berarti dari 133 yang dari sini dilanjutin lagi ditambah dengan 42,05 ditambah dengan 3,54 sama dengan berapa gitu. Ini ngerti kan ya, kalau misalkan kenapa ini kok dilanjutin dari sini lagi gitu. Ya karena kan dari data yang ini, kalau misalkan kita mau ngehitung, kita lihat dari data sebelumnya juga, dari data sebelumnya dulu nih. Jadi kalau misalkan batas kurva itu kan dia per area ya. Jadi kayak gini, misalkan kita udah ngitung yang sebelah sini nih. Kita kalau misalkan mau ngitung sebelah sini kan kita harus lihat data yang sebelumnya juga nih. Yang titik perpotongan ini kan data sebelumnya nih. Jadi kita harus tetap pakai data yang sebelumnya gitu. Jadi dari sini nih kita pakai datanya ini. Yang bagian keduanya. Ini bagian yang pertamanya. Nih, titik potongnya itu pasti ketemu nih. Terus ini pasti bagian yang ke tiganya nanti. Tuh, titik potong ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai salah di situ tuh. Terus di sini H sama dengan 0,1 lagi. Berarti V sama dengan 0,1 per ini agak kepleset-pleset. Ini 3 dimulai dari 3,54 ditambah dengan 4 dikali dengan 5,06 ditambah dengan 8. Nilai terakhirnya itu adalah 8 di sini kan, nih 8. Sama dengan berapa gitu kan, dihitung aja. Nah, hasilnya itu dari V yang sampai yang 1, yang kedua, yang ketiga, karena kita hitungnya per bagian, berarti hasil akhirnya itu V sama dengan V bagian 1 ditambah dengan V bagian kedua ditambah dengan V bagian 3 gitu. Terus berarti sama dengan totalnya itu bla 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 meter kubik gitu kan, karena volume gitu. Ya udah berarti kayak gini. Jadi kalian tinggal hitung aja. Nah, buat penyelesaian soal yang pertama itu kayak gitu. Jadi to the point aja gitu, langsung soalnya itu dia mintanya apa langsung kerjain fokusnya ke situ gitu. Terus buat yang nomor kedua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, diskusi ya kita.
Oke, buat yang nomor 2, nomor 2 ini dia sama aja kayak soal yang apa ya namanya tuh? Sorry. Sama aja kayak yang bahasan Euler, ya Euler. Euler itu ya. Tapi kita di sini disuruhnya pakai metode analitik nih. Metode analitik berarti kita nanti berjibaku dengan integral-integral di sini. Oke. Berarti yang pertama itu kita tuliskan aja, kita bahas aja ini langsung ya, walaupun nanti tadi sama aja sebenarnya. Langsung dibahas aja. Kita tulis ulang di sini DCA. Oh ini karena gede ya dia, makanya nggak bisa kecil. Oh, oke. Sini berarti DCA per DT sama dengan min KCA kuadrat. Berarti kita tinggal integralin aja nih DCA per DT sama aja kayak sebelumnya, min K-nya dikeluarin, terus di sini CA di kuadrat gitu kan. Terus baru di sininya itu kita mulai dikelompokkan. Di sini mulai dikelompokkan integral dari DCA per CA kuadrat sama dengan dari integral min K dt. Baru nanti di sini kita mulai udah diintegralkan. Berarti ini 1 per C, kita langsung tulis aja ya, min CA min 1 aja langsung biar cepet ya. Ini kita min K T. Oke, setelah itu karena di sini kita integralnya itu dari CA0 yang dari soalnya ini bisa kita lihat ya. Untuk detik harga CA 0,01 dengan ini yang buat CA0-nya, yang ini CA0-nya batas awalnya sampai batas akhirnya CA 100. Berarti kita bisa tulis integralnya itu dari CA0 batas awalnya sampai ke CA itu ya, CA0 sampai ke CA. Oke, baru selanjutnya kita bisa memperhitungkan integral ini. Oke, berarti ini kan baru seper CA nih, baru CA-nya doang nih yang kita hitungkan. CA0-nya belum kita perhitungkan. Berarti kalau misalkan kita masukkan min kok min kan dia plus ya. Terus CA0-nya tuh nggak min ya. Dia plus karena dia nilai awal. Nilai awal itu berarti kita masukkan aja langsung CA0 min 1 seper CA0 min seper CA juga. Yang kita masukkan di sini. CA min 1 sama dengan min KT. Baru tuh. Nah, jadi karena kita udah memperhitungkan keduanya nih, karena integral tadi, baru bisa langsung kita masukkan nilainya. CA0-nya kan tadi diketahui itu sama dengan 100. 0,01. CA-nya itu adalah 100 gitu. Baru kita masukin aja nih CA0-nya tadi 0, berarti 0,01 pangkat min 1 dikurangi dengan 100 pangkat min 1. Atau kalau misalkan kita carinya itu pada titik sekian, ya kita berarti beda lagi gitu kan. Sorry, ini bukan 100 ya. Karena kita kan belum diketahui nih nilai CA-nya nih. Hitunglah harga CA pada detik ke 100 gitu. Sorry ya, ini detik ke 100 pada T sama dengan 100 gitu. Jadi tetap nih CA min 1 sama dengan min K-nya tadi diketahui 0,5 dikali dengan 100 karena pada detik ke 100 gitu kan. Nah, baru CA pangkat min 1 sama dengan
kita pindah nih apa namanya? Ini kan sama aja bentuknya kayak ini kan 1/0,01 kan, sama dengan ini 100 nih. 100 berarti kita pindah nih ke sini. Jadi 100, oke. 100 ditambah dengan ini dikali. Ini dikali, kan ada minusnya nih. Pasti hasilnya minus kan. Kita coret aja langsung gitu tuh, biar nggak nyusahin gitu kan. Jadi tambah aja nih, tambah 50, oke. Berarti ini 150, berarti seper CA-nya itu sama dengan 150. Berarti kalau misalkan CA-nya doang berarti seper 150 dong gitu kan. Kalau misalkan CA-nya doang. Berarti berapa tuh? 0,0067 molaritas kayak gitu. Nah, berarti CA pada T sama dengan 100, CA-nya itu dari yang awalnya tadi 0,01 itu jadi 0,0067 molaritas seperti itu. Itu pakai metode analitik. Lanjut ke soal nomor 3. Selesaikan soal nomor 2. Nah, menggunakan metode Euler nih di sini kan, Euler nih. Euler ini dia berarti pakai yang tadi kita bahas pakai tabel-tabelan gitu ya. Jadi kita tinggal bikin aja tabelnya. Buat I-nya itu berarti 0, 1, 2, 3, sampai 5, 4, 5, oke. Dengan delta T-nya itu berarti kita karena 5, 100 bagi 5 berarti 20 kan. Berarti TI-nya itu 0, 20, 30, 40. Sini berapa? 5, kok 50 sih ini? Astagfirullahaladzim. Ini 40, 60, 80, 100 kan. Nah, terus baru kita hitung nilai CAI-nya. CAI-nya itu berarti bisa kita hitung rumusnya itu CAI sama dengan CAI plus 1, CAI sebelumnya ditambah dengan H dikali dengan F aksen. Oke. Itu rumus CAI. Terus baru karena buat ngitung CAI kita perlu F aksen. F aksennya itu dari persamaannya tadi. Persamaan tadi itu min KCA. Berarti di sini F aksennya sama dengan min KCA kuadrat. Di sini kita bisa cari juga. Terus kita tulis hasilnya CAI plus 1-nya berapa di sini gitu. Ini format tabelnya kayak gini terus. Nah, buat CA yang pertama kita hitung karena tadi kan diketahui CA 0-nya 0,01 ini sebagai modal awal. Terus ini juga bisa kita ketahui min K ini kan tadi sama dengan 0,5 ya. Min apa sih namanya K-nya maksudnya. K-nya ini kan 0,5 berarti kita bisa hitung buat F ke satunya, F aksen ke 1 sama dengan min 0,5 dikali CA. CA-nya berapa? 0,01. 0,01 nih yang CA ini. Sama dengan 0 berarti berapa nih? 0. Sorry ini kuadrat ya, ini kuadrat. Karena CA kuadrat. 0 berapa nih? 4, 5 ya. 0, 0, 0, 0, 5 berarti nih. Ini berarti kita tulis nih 0,00005. Itu buat F aksen yang pertama.
Nah, karena kita udah ketahui F aksennya, H juga ini udah kita ketahui sebesar 20 tadi, yang ini rentangnya H 20. Terus CA 0-nya juga kita udah ketahui, kita masukkan nih cara menghitung CA plus 1-nya sama dengan CA 0-nya 0,01 ditambah dengan 20 dikali dengan 0,0005 gitu. Walah. Terus sama dengan 20 kali 0,05 sama dengan 0,009. Tulis di sini 0,009. Oke, berarti ini hasilnya 0,09 nih, tulis ini 0,009. Nah, buat ngitung F ininya, F aksennya berarti kita pakai yang keduanya yang udah kita ketahui, yang baru. F aksen kedua sama dengan minus 0,5 dikali ininya 0,09 kuadrat. Silahkan dicari, saya lanjutin baru ngitung CA plus satunya sama dengan bla 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 bla. Tuh. Kayak gitu doang buat pembahasannya. Terus kita lanjut ke soal nomor terakhirnya. Nah, nomor 4 ini karena agak berjibaku sekali, ini saya screenshot aja langsung gitu kan. Nah, dari kita bahas yang pertama, DT per DT waktu yang ini kita pakai forward difference, pakai forward difference dan segala macamnya itu bisa kalian lihat di buku ini, di buku numerical method for chemical. Tinggal kalian cari forward set, dicocokin yang mana. Oh, pakai yang ini nih, misalkan pakai yang ini, kita kayak gimana nih soalnya, DT per DT kan. Nah, bisa kita pakai juga yang ini nih, yang pertama nih, DU per DX. Berarti kita anggap U-nya ini sebangan T, X ini sama dengan T kecil. Jadi seper delta X bla bla bla. Berarti kita tinggal cari aja nih, DT-nya kan sama dengan X. Berarti ini T. Kita ubah yang U yang pertama min U yang kedua. U yang kedua min U yang pertama. T yang kedua min T yang pertama, kayak gitu cara ubahnya. Jadi per ini ya, per bentuk ini kita ubah, jadi hasilnya kayak gini. Set nih kayak gini, hasilnya kayak gini tuh. Kayak gitu-gitu aja. Cuman di sini ada proses penurunan namanya. Nah, proses penurunannya ini secara matematis kan, yang ini kan dalam kurung nih, tinggal dikali aja nih satu-satu, kali ini, hasilnya kayak gini sama kayak gini. Ini kenapa minus? Karena di sininya tadi minus gitu. Delta T buat menyamakan penyebutnya gitu. Baru kalau yang keduanya ini tinggal diganti aja. Kalau misalkan dia di sini nanti diketahuinya itu buat T berapa, ya tinggal diganti aja yang II-nya ini ya. Terus di sini kita sama aja dikali nih. Ini dikali sama dengan ini dikali ke sini. Jadi hasilnya kayak gini. Oke. Terus di sini karena kita mau nyari selanjutnya, nilai selanjutnya, berarti kita fokusnya ke yang sini nih, ke bentuk ini. Berarti bentuk yang ininya kita pindah ke sini, kita masukin ke sini nih. Oke. Lanjut lagi. Setelah itu kita bisa sederhanakan soal yang ini karena dia sama-sama TIN. Ini ada TIN juga. Kita masukkan TIN dikali dengan ini sama dengan yang ini. TIN dikali ini sama dengan yang ini. Jadi kita bisa ubah nih bentuk yang amburadul kayak gini, diubah bentuknya yang lebih rapi kayak gini. Oke. Yang ini sama aja.
Terus karena kita mau fokusnya T yang kita cari TIN plus satunya sama dengan yang ini, berarti yang ini sama yang ini kita pindah ke sebelah. Nah, cara pindahnya gimana? Kalau yang tadinya di atas dipindahin jadi ke bawah. Kalau misalkan yang di bawah dipindahin jadi ke atas. Jadi bentuknya kayak gini. Oke. Terus yang ini kita sederhanakan lagi nih. Bentuknya jadi kayak gini, satu ini didapat dari hasil yang ini karena dia sama aja sama yang sebelumnya yang ini, jadi dia satu. Oke, terus dia yang sebelumnya yang HBT ini kita tinggal pindahin aja, yang bawah jadi yang atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas. Oke, dikali ini sama aja TIN. Sama ini juga, yang tadinya di bawah jadi di atas, yang tadinya di atas jadi ke bawah, plus TA sama aja. Oke, ini kenapa satu? Karena ini sama aja. Oke, jadi pas dia dipindah pun ya ketemunya itu lagi, ya tinggal coret dia sama dengan satu. Kita bisa misalkan langsung satu gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Atau cukup? Jika cukup, berarti saya cukupkan aja sampai sini buat pertemuan DATS Mednum UAS 2024 ini. Semoga nilai kita A dan lulus mata kuliahnya gitu ya. Dan buat info UASnya itu dia close book dan juga harus bawa kalkulatornya jangan HP tapi kalkulator yang saintifik biasa. Nah, buat ulangannya itu adalah infonya kayak gini ya, jadi bener-bener harus belajar. Oke, terus buat buku dan segala macam nanti itu saya infokan aja di grup ya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, saya Firda? Saya serahkan kepada Firda mungkin. Oh iya, siap Firda. Nomor 3 yang ini ya. Oh, yang mana? Oh iya, ini min ya. Oh iya, berarti harusnya ada minnya ya. Sorry. Salah lihat. Oh ya, siap. Makasih ya. 0,005 ini kayak gini. Jadi benar-benar tadi sorry ya. Ini bentar, ini saya hitung dulu nih bentar. Ini min 0,00041. Nah, kayak gini berarti. Ini min ya, ada minnya, sorry. Ini kita tulis di sini min 0,000, ini 0 kurang 041 kayak gitu. Oke. Ada yang lain? Cukup ya. Kalau misalkan cukup, saya serahkan kembali kepada Firda.